Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Polda Bali, semuanya saya hormati yang dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah menerima ibadah kita dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah di dunia wal akhirah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit yang terkait dengan masalah zakat fitrah. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silahkan setelah saya menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan. Perlu kita ketahui bahwasannya kita sekarang sudah berada di tanggal 25 benar 25 tanpa terasa sudah berada di tanggal 25 Ramadan, kira-kira tinggal 4 harian 4 hari 5 hari 5 hari. Usia Ramadan itu rata-rata 29 nih, jarang 30 nih. Kalau ini kayaknya 30, tapi kalau 29 alhamdulillah dapat bonus 1 hari nih. Tapi tidak bisa takbiran di Bali karena pas nyepi kalau 29. Tapi kita tidak tahu, tetap kita pakai hadis sumuli ru'yati wa afdilu ru'yati. Berpuasakah kalian ketika melihat tanggal 1 bulan Ramadan, dan beridul fitrilah atau meninggalkan puasa ketika melihat tanggal 1 bulan Syawal. Kalau memang 29 hari ya alhamdulillah. Kemudian di bulan Ramadan ini ada kewajiban yang harus kita jalankan, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakatul fitri. Zakat itu zakat berarti perkara yang harus kita lakukan. Sedekah, infak hukumnya sunnah, kalau zakat hukumnya wajib. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti bagi yang memang berkewajiban wajib mengerjakan, kalau tidak mengerjakan berdosa. Zakat fitrah, fitrah artinya adalah khilqah, khilqah artinya badan, atau fitrah. Kemudian ada bahasa lain zakatul fitri. Fitri berarti zakat ketika kita sudah selesai menjalankan ibadah bulan Ramadan. Fitrun itu artinya tidak berpuasa lagi. Zakat yang terkait dengan urusan berpuasa, kalau sudah selesai berpuasa berarti zakat fitrah. Tujuannya apa zakat fitrah? Tujuannya adalah kalau kita yang berpuasa, karena zakat fitrah tidak hanya bagi yang berpuasa, anak-anak kita pun wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Tujuannya untuk membersihkan hal-hal yang kiranya kurang di saat kita berpuasa. Sebagaimana Nabi sampaikan, zakatul fitri tuhratun lis-shaim binar rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zakat fitri itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan atau ucapan yang sia-sia. Kita tahu kalau puasa kita masih ada maksiat, maka puasa kita tidak diterima. Harapannya dengan zakat fitrah, asalnya tidak terima kemudian diterima. Atau ada hal yang lain yang kiranya menjadi penghalang diterimanya puasa kita, dengan zakat fitrah kita berharap akhirnya diterima. Itu harapannya. Zakat fitrah ini juga menjadi bentuk daripada kepedulian kita kepada orang yang tidak mampu. Wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Ini menjadi makanan atau sebagai
solidaritas kita kepada mereka-mereka yang tidak mampu, fakir dan miskin. Karena Islam memang mengajarkan kita agar peduli kepada orang lain. Kepedulian kita kepada orang lain itu akan menguntungkan kita. Allah akan memberikan pertolongan pada hambanya selama hamba itu mau memberikan pertolongan pada hamba yang lain. Jadi prinsipnya yang diuntungkan adalah kita yang memberi, bukan hanya mereka yang diberi. Atau keuntungan kita yang memberi jauh lebih besar daripada keuntungan mereka yang menerima. Itu agar kita bisa ikhlas dalam setiap pemberian yang kita lakukan pada orang lain dalam bentuk apapun. Kemudian zakat fitrah ini wajib untuk dikeluarkan kapan? Ketika menjumpai dua juz. Juz yang pertama adalah juz niku bagian bulan Ramadan dan bagian bulan Syawal. Bidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawalin. Artinya kalau orang itu meninggal malam hari raya, berarti dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau sebelum hari raya, tanggal 30 Ramadan, belum masuk maghrib sudah meninggal dunia, tidak wajib berzakat fitrah. Anak yang lahir setelahnya maghrib malam hari raya tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, karena syaratnya menjumpai dua bagian, satu bagian bulan Ramadan, satunya bagian bulan Syawal. Berarti kalau lahir sebelum maghrib wajib mengeluarkan zakat fitrah orang tuanya, kalau mati setelah maghrib wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar memasuki bulan Ramadan berarti wajib zakat fitrah, tidak. Ketika belum ada juz yang kedua, bagian yang kedua menjumpai bulan Syawal, berarti belum ada kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan oleh mereka yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Mampunya dalam zakat fitrah ini bukan seperti mampunya orang yang berzakat mal. Kalau zakat mal wajib dikeluarkan bagi yang sudah memiliki harta satu nisab haul. Satu nisab itu kalau ukuran emas 77 gram emas. Kalau ada harta segitu maka wajib dikeluarkan 2,5%. Zakat fitrah ini beda. Ketika memang sudah ada yang lebih dari yang dimakan dalam sehari semalam, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Otomatis walaupun orang tersebut berhak menerima zakat fitrah, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan dari yang dimakan selama sehari dan semalam. Jangan kemudian difahami, oh saya menerima zakat berarti saya tidak wajib zakat. Tidak seperti itu. Kalau memang sudah memiliki makanan atau uang yang sekiranya cukup untuk makan sehari semalam dan ada sisa, maka sisanya itu dikeluarkan untuk zakat fitrah. Kalau memang tidak cukup untuk mengeluarkan, berapa punyanya itu dikeluarkan. Kalau memang tidak cukup, tidak mampu mengeluarkan satu sok misalkan, ya tidak harus satu sok, mampunya berapa ya itu dikeluarkan. Andaikan seperti itu nemen tenan ya, niku ciri-cirinya salah satu mudik lah saya ngoten niku. Mudik butuh biaya. Sehingga kalau tidak punya biaya tidak bisa mudik. Kemudian yang dikeluarkan apa untuk zakat fitrah ini? Kita lihat keterangannya para ulama seperti di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qawaidiyah dijelaskan bahwa zakat fitrah ini dikeluarkan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang. Ini yang pertama harus kita pahami, kita urutkan dari situ. Ti'adaul qimah, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang atau nominal uang apa barang yang dizakatkan, itu ulama memiliki pendapat yang berbeda. Dhahaba al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabalah innahu la yahruju daf'ul qimah. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, nominal barang yang dizakatkan. Lano lam yarid nasun bidzalika, dikarenakan nas tidak menjelaskan tentang itu. Kita lihat dalam nas hadis riwayat di dalam hadis
diriwayatkan oleh Ibnu Umar, hadisnya sahih, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala nasi so'an, satu sok min tamarin berupa kurma, atau so'an min syairin, atau satu sok gandum, ala khurin atau abdin dakarin wa unsan dan muslimin, untuk yang merdeka atau budak baik laki-laki maupun perempuan, mereka adalah yang Islam. Karena nasnya itu berupa barang, maka menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali harus dikeluarkan dalam bentuk barang, berarti dalam bentuk beras. Berapa beras yang harus kita keluarkan? Yang kita keluarkan beras adalah 4 mud. Satu sok itu 4 mud. 4 mud itu berapa? Kita tinggal 1 mudnya berapa? Ada 2 versi. Ada yang mengatakan 1 mud itu hanya 6 on. Ada yang mengatakan 1 mud itu 6,75 on. 6 lebih. Atau dibulatkan menjadi 7. Berarti kalau 6 on dikalikan 4, kan 4 mud, sama dengan 24. 2,5 zakat fitrah sudah cukup. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa 1 mudnya hanya 6 on. Kalau mengikuti pendapat 1 mudnya 6,7 atau dibulatkan menjadi 7 on, 7 kali 4 28. Berarti harus ada 28, berarti 2 kilo 8 on, hampir 3 kilo. Kemudian dibulatkan menjadi 3 kilo. Sudah 3 kilo, kita ukur beras, misalkan 1 kilonya 15.000, berarti 45 sudah cukup. Ojo tinggi embel-embel 51, barang nyapa kene 1 nih barang. Nggih. Golek dhuwit 1000 niku lho wangel. Misalnya kata dibulatkan 50.000 atau 45, nggih. Karena memang seperti itu, asalnya adalah berupa beras yang harus dikeluarkan. Kemudian kalau kita mengeluarkan dalam bentuk uang, kita ikut pendapat siapa? Wadhahab al-Hanafiyah ila annahu yajuzu daf'ul qimah fi shadaqatil fitri. Menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Bal huwa aula. Abu Hanifah mengatakan itu lebih baik. Kenapa? Liyatayassara lil fuqara lil fakir ayyastariya ayyasain yuriduhu fi yaumil id. Agar si fakir itu mudah untuk membelanjakan sesuatu. Coba kalau diberikan beras kemudian dijual, bisa jadi yang membelinya itu ya dihargai dengan harga yang murah. Bisa jadi, atau tidak ada yang mau membeli karena semuanya sudah punya beras misalkan. Sehingga kalau dalam bentuk uang itu lebih simpel, lebih bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima. Ini madhab Abu Hanifah. Sehingga kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, kita mengikuti pendapatnya Abu Hanifah, atau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Namun ulama di kalangan Imam Syafi'i yang pendapatnya adalah pendapat yang kurang diterima di kalangan Syafi'i. Ada sebagian ulama dari Syafi'i mengatakan boleh pakai uang. Oleh sebab itu, apakah bisa satu dengan mengikuti pendapatnya mengikuti Imam Abu Hanifah, yang kedua mengikuti pendapatnya ulama di kalangan Syafi'i. Intiqal madhab, di sini ulama memperbolehkannya berpindah madhab sebenarnya, tidak masalah. Ngoten niku fikih, sehingga tidak perlu diruat-ruat diangel-angel. Yang penting kita tahu bahwa asalnya memang dalam bentuk barang menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali. Namun Imam Hanafi membolehkan dalam bentuk uang. Kemudian ada ulama di madhab Syafi'i yang juga membolehkan dalam bentuk uang. Mayoritas ulama mengatakan dalam bentuk barang. Alasannya apa? Karena dalam hadisnya, nas hadis, Rasul menjelaskan tentang barang, so'an min tamarin atau so'an min syairin. Jadi yang menjadi alasan adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alasan Abu Hanifah mboten salah, karena dengan diberikan dalam bentuk uang itu lebih mudah untuk digunakan. Mau membeli apa-apa itu lebih mudah daripada dalam bentuk beras kemudian dijual dulu baru bisa diuangkan. Kalau saya sendiri ikut yang mengatakan uang, saya tidak pakai barang, sudah lama saya tidak pakai barang, lebih simpel menurut saya. Dengan terserah, yang penting kita tahu
alasan masing-masing. Kemudian yang berikutnya, di dalam zakat fitrah ini wajibannya seperti tadi ada dua. Satu berjumpa dengan bagian dari bulan Ramadan dan berjumpa dengan bagian bulan Syawal. Kita lihat keterangan dalam kitab Talhisul Murad, Talhisu Hoyatil Murad, pinggirannya Buhyatul Mustarsidin. Sana disampaikan tajibu zakatul fitri fil maudi allati kana syahsu fi indal hurub wa yusarrifuha liman kana hunaka indal mustaqiqin. Wajib zakat fitrah itu dikeluarkan di mana ditasarufkan kepada fakir miskin di mana dia di malam hari raya itu berada. Ini kasusnya kasus mudik gimana? Kita keluarkan zakat fitrah di sini. Dan di mana kewajiban zakat fitrah itu ketika menjumpai jusnya bulan Syawal. Malamnya ketika sudah terbenam matahari akhir Ramadan itu berada di mana? Itu dikeluarkan di tempat itu. Zakat fitrah dikeluarkan di tempat di mana dia itu tinggal di malamnya hari raya. Ini pendapat yang mayoritas ulama mengatakan demikian. Kemudian bagaimana dengan ketika sudah sebelum mudik sudah zakat? Berarti kan dia malam hari raya tidak di tempat di mana dia zakat. Hal ini harus kita ikuti pendapat tentang bagaimana hukumnya naklus zakah. Naklus zakah itu memindah zakat dari tempat di mana dia berada di malam hari raya itu. Karena kitanya berada di Jawa atau di Lombok atau di mana, namun sudah takjil zakah, di mana takjil zakah itu boleh, zakat itu boleh dikeluarkan mulai dari awal Ramadan. Awal Ramadan itu boleh dikeluarkan sampai dengan akhir hari raya, maghrib hari raya. Jadi tidak terbatas sampai dijalankannya sholat id. Hanya saja yang disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelumnya sholat id. Dikarenakan malam hari rayanya tidak berada di mana kita zakat fitrah, menurut pendapat yang mayoritas, berarti kita harus mengulang zakat fitrah lagi di tempat di mana kita itu malam hari rayanya berada. Menurut pendapat yang mayoritas. Bagaimana kalau kita tidak melakukan itu? Otomatis kita mengikuti pendapat yang mengatakan naklus zakah, memindah zakat dari tempat di mana kita kewajiban zakat, itu hukumnya boleh menurut madhab Hanafi. Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan tidak boleh. Karena ini kaitannya dengan zakatul badan, bukan zakatul mal. Mau zakat mal itu dikeluarkan di mana kita bekerja menghasilkan sesuatu di situ, kita keluarkan di situ. Fakir miskin yang ada di tempat kita kerja itu kita kasih zakat mal. Ini zakat badan. Badan kita di mana? Waktu malam hari raya. Sehingga karena ini zakat badan ya, di mana malam hari raya itu yang menjadi ketentuan kita kewajiban mengeluarkan zakat. Di tempat itulah kita keluarkan zakat. Berarti ada dua yang bisa kita lakukan. Satu, mengulang zakat fitrah di malam hari raya. Kalau tidak, ya seperti tadi, ikut pendapat yang mengatakan bahwa naklus zakah, memindah zakat dari tempat di mana dia harus berzakat, itu diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Laki-laki tidak masalah, karena kan. Berarti lek cara dipikir-pikir nggih, panggah enek solusi nggih. Karena ini fikih. Fikih selalu memberikan solusi asalkan kita memahaminya jauh, memahaminya itu lebih dalam. Dalam masalah zakat ini, untuk penasarupannya ini sama dengan zakatul mal. Zakat fitrah dengan zakat mal itu diberikan pada siapa? Sama, kepada asnaf 8. Asnaf 8 ini kalau memang semuanya ada ya. Kalau tidak ada jangan diada-adakan. Masuk membagi zakat dibagi 8, asnafnya tidak ada, ya tidak ada gunanya. Jadi asnaf 8 yang ada siapa itu yang dikeluarkan. Apakah harus semuanya dikasih? Di dalam fikih tidak diharuskan semuanya dikasih. Walaupun tasarrufnya zakat fitrah itu sama dengan zakat mal, bukan berarti semuanya harus dikasih. Artinya begini, kalau semua dikasih, kita punya beras 3 kilo, itu harus kita bagi untuk 8 orang.
Kasusnya seperti itu. Kalau kita mengikuti pendapat harus dibagi menjadi 8 asnaf, tidak hanya diberikan 1 orang. Sehingga ikut pendapat yang mengatakan bahwa walaupun diberikan pada 1 orang itu diperbolehkan. Walaupun banyak zakat fitrah kemudian diberikan hanya 1 orang juga diperbolehkan. Jadi harus dibagi-bagi kepada banyak orang. Pendapat yang mengatakan itu yang kita pakai. Sehingga tidak masalah kita berikan 1 orang, tidak perlu kemudian 3 kilo kita bagi 3 misalkan. Wah, fuqara ini kan jamak. Kan dijelaskan seperti itu sampai innama shadaqatu lil fuqara. Sungguhnya zakat itu bagi orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Berarti kan fuqara itu jamak, berarti 3 orang minimal. Walaupun zakatnya zakat fitrah yang hanya sedikit, otomatis kalau seperti itu dibagi menjadi 3 orang. Tidak hanya untuk 1 orang. Makanya ikut pendapat yang mengatakan seperti Imam Ujail, Ibnu Ujail mengatakan boleh dibagikan kepada 1 orang. Bahkan beliau mengatakan andaikan Imam Syafi'i masih hidup, maka Imam Syafi'i pasti akan membolehkan saya melakukan ini. Hukum fikih selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini sekelumit tentang zakat yang bisa saya sampaikan. Tentunya tidak bisa menjawab secara keseluruhan, namun bagi jenengan yang sekiranya punya kemuskilan, monggo saya silahkan untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang saya tanya. Yang pertama tentang penentuan takaran. Nggih. Ini terjadi juga di beberapa musola dan masjid berbeda. Nggih. Bahkan sebenarnya yang menentukan itu kan apakah panitia atau yang bersangkutan. Nggih. Karena kewajiban zakat itu tidak ada keadaan. Contohnya sekarang beras. Beras ini hanya makan yang kami tahu dari bersangkutan. Sehingga berapa harganya dia akan tahu. Nah, masalah untuk kemudian digunakan, ini ada juga. Yang pertama, yang kedua, masalah ikrar atau proses. Nggih. Apakah itu menjadi syarat atau itu tidak? Karena contohnya sekarang anak sekolah. Iya. Ya, bayar fitrahnya di sekolah anaknya akan pada guru diterima. Iya. Seperti itu ada apa usahanya? Iya. Atau itu masih perlu ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Waalaikumsalam. Nggih. 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 Terkait dengan belasan paket yang kedua diulang, yang kedua diulang yang kedua. Kalau yang tadi Ustaz punya pertanyaan sama. Nggih. Yang kedua soal ini Ustaz. Ketika kita beli pakai beras 5 kilo, perlukah kita pastikan untuk dibagi untuk 5 kilo untuk orang gitu ya? Nanti kampung ini kita langsung kalau lagi kurang Ustaz. Nggih. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada masalah saya mengalami di bulan puasa ini saya meninggal di 5. Nggih. Sementara meninggalnya di Lombok. Iya. Saya ragu apa dibayarkan apa tidak sama. Nggih. Jadi saya apa boleh apa tidak itu. Nggih. Dan itu tetap kena ada harus saya katakan Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, nggih, langsung nggih. Daripada nanti unek-unek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malprofesi. Nggih. Beberapa tahun yang lalu kan cerita tentang Nggih. Nggih.
Sementara ketika menerima uang itu sebanyak belum ya belum ukurannya takarannya. Apakah itu wajib ketika kita mendapatkan katakanlah gaji gitu? Apa itu harus buat? Nah itu kan kalau masalah itu jauh gitu. Oh, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bulan puasa, mana dari banyak tempat sholat wajib, masing-masing membuka, atau mungkin dengan lain, ambil, kita sedang membangun dan Indonesia berencana. Kita untuk memberitahu atau promosi nanti pembangunan bulan Ramadan, kita caranya sekalian sama IPA kan. Jadi bisa dilakukan kalau biasanya 50 boleh 50 lebih. Jadi yang tujuannya ya nanti sisanya IPA-nya itu biar untuk pembangunan yang lain. Kalau juga boleh kan. Habis. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama mengenai takaran zakat fitrah. Zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu pakai takaran, bukan pakai timbangan. Dan takarannya takaran Arab. Pakai sak cakupan tangan. Dan ketika itu berupa beras dengan berupa kurma tentunya beda. Karena asalnya berupa takaran, ketika dikonversikan jadi timbangan hasilnya berbeda. Dan kita sendiri tidak melihat langsung takarannya seperti apa. Baru kalau kita ambil takaran dari sana yang memang pada masa Rasulullah takaran yang dipakai itu insya Allah tepat. Dan kan untuk menelusuri sampai ke sana kemungkinan sulit. Sehingga para ulama memiliki pendapat yang tidak sama. Seperti tadi saya katakan, satu sok itu 1 mud, 4 mud. Berarti 4 mud kita melihat 1 mudnya berapa. 1 mud yang wajib dikeluarkan untuk orang fidyah itu loh. Ternyata ulama tidak sama. Ada yang mengatakan 6 pas, ada yang mengatakan 6,75. Sehingga kalau dikalikan 4 yang 6 menjadi 24. Yang 675 kalau dibulatkan menjadi 7 berarti 28. Sehingga 2,5 boleh mengeluarkan zakat fitrah hanya 2,5 kilo, tidak harus 3 kilo. Berarti kalau mau diuangkan ya diuangkan 2,5 atau 2,5 tersebut sudah cukup. Andaikan orangnya mau seperti itu, tidak harus dipaksa. Wah kurang ini, jangan. Sekira memang sudah sesuai dengan yang disampaikan ulama ya sudah tidak apa-apa. Kemudian yang dimaksud, sambil menjawab selanjutnya, yang dimaksud itu adalah kutul balad. Kutul balad itu makanan pokok yang dimakan di daerah tersebut, bukan yang kita makan. Saya makan biasanya beras dengan harga mahal. Apakah seharus zakat dengan harga mahal itu? Bukan. Yang umumnya dimakan orang apa? Kalau umumnya beras, umumnya jagung ya jagung gitu loh maksudnya. Bukan kok yang biasa kita makan. Saya itu makan beras yang kelasnya kelas apa? Premium, yang bagus misalkan. Saya harus mengeluarkan itu tidak. Terus pokoknya yang biasa dimakan orang seperti apa itu sudah bisa kita keluarkan. Apakah perlu ditimbang lagi? Karena memang kita tidak menimbang sendiri untuk memastikan benar dan tidaknya, ya perlu ditimbang lagi. Perlu ditimbang. Kadang-kadang namanya pedagang katanya 5 kilo, ternyata hanya 4 kilo. Bisa jadi kan untuk mengambil keuntungan. Maka sebaiknya ditimbang lagi agar memastikan benar-benar sampai enggak ke situ. Kemudian ikrar zakat. Ikrar zakat itu bagaimana? Sebenarnya yang wajib adalah niat. Niat itu ada dalam hati. Kalau kita sudah dari rumah niat, saya niat mau zakat untuk saya, untuk anak saya, sudah, tidak harus nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi ngan waladi ngan zaujati, tidak harus. Melafatkan niat hukumnya sunnah. Yang wajib adalah meniatkan dalam hati.
Kalau sudah niat ini untuk zakat saya, itu sudah cukup. Untuk zakat anak saya cukup. Nggak harus tidak salaman, anu barangnya, nggak harus, betul loh. Nggak akan nikah. Nggak harus seperti itu. Sama dengan niat puasa itu ya nggak harus bareng-bareng, itu ya nggak loh. Kadang-kadang kalau bareng-bareng kayak TK. Tapi ya api ae guys, daripada lupa gitu loh. Namun harus kita pahami yang wajib itu niat dalam hati. Melafadzkan niat tidaklah wajib. Sehingga tidak perlu ada ikrar kedua dan lain sebagainya, tidak perlu. Sudah cukup. Ya sudah, nggak harus ketemu orangnya salaman. Nggak, yang berikutnya tentang meninggal. Seperti tadi saya sampaikan, orang wajib zakat itu kalau menjumpai jusnya bulan Ramadan dan jusnya bulan Syawal. Kalau meninggalnya sebelum malam hari raya tidak wajib zakat fitrah. Kalau meninggalnya malam hari raya berarti dia akan menjumpai jusnya bulan Ramadan dan jusnya bulan Syawal, baru itu wajib zakat fitrah. Jadi 5 hari Ramadan meninggal tidak wajib zakat fitrah. Dan yang berikutnya tentang tambahan infak yang diserahkan ketika zakat fitrah. Kalau memang disepakati nggih monggo. Misalkan ini zakatnya 50, yang 50 untuk infak misalkan. Nggih monggo kalau disepakati, namun tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa, namanya orang mau sedekah dipaksa kan tidak boleh. Nggih, mau sedekah ini untuk bangunan ya yang sebagian zakat. Atau mungkin kita ikut pendapat ulama yang mengatakan zakat itu bisa digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan tambah infak. Ya zakatnya itu nanti untuk bangunan misalkan. Ikut pendapat yang mengatakan boleh. Seperti Imam Ghafal mengatakan bahwasannya sabilillah itu adalah sabilil khair. Jadi bisa digunakan untuk membangun masjid atau musola. Zakat tersebut bukan dibedakan zakat dan infaknya. Itu juga bisa. Pendapat itu banyak, okay? Sehingga kita sesuaikan ikut yang mana. Okay, seperti itu. Okay, sudah. Zakat profesi. Okay. Zakat profesi. Zakat profesi ini namanya ijarah fitimah. Okay? Kita itu menyewakan diri kita untuk yang lainnya. Sehingga dari sinilah ulama memiliki pendapat bahwa profesi juga harus dizakati. Namun ketentuannya sama. Satu harus haul. Harus ada 1 tahun, dan harta yang kita miliki selama itu ketika akhir tahun kita jumlah itu ada 1 nisab atau lebih, 77 gram emas. Bukan sekedar penghasilan dikeluarkan zakat. Zakatnya bukan setiap bayaran, boten. Zakatnya di saat mencapai 1 tahun dan ada 1 nisab. Kalau tidak ada 1 nisab ya enggak. Akhir tahun kok enggak ada sama sekali, ya enggak ada kewajiban. Bayarannya wakeh, duitnya melumpuk, ditabung banyak, ada seharga 77 gram emas. Berapa nih sak gramnya? 1 juta misalnya nggih. 1 juta berarti 77 juta. Lah akhir tahun karek 7 juta, ya ndak ada kewajiban sama sekali nggih. Jadi persyaratannya 1 tahun sekali. Kalau mau takjil nggih monggo, takjil niku diberikan per bulan, namun tidak akan menjadikan kewajiban kalau memang akhirnya tidak mencapai 1 nisab. Harus mencapai 1 nisab baru wajib zakat, dan hanya diberikan setahun sekali. Nggih, berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Ya, seperti itu. Nggih. Berkaitan dengan zakat uang. Nggih. Apakah zakat uang itu dengan harga beras 20 sampai 30? Karena menurut diterangkan bahwasanya kalau kita berupa uang harus berupa harganya disamakan dengan kurma. Iya, nggih. Nggih. Nggih, terima kasih pertanyaannya. Saya tadi sampaikan bahwa yang membolehkan zakat pakai uang itu adalah Imam Abu Hanifah. Di mana Imam Abu Hanifah itu hanya boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk anggur, kurma, dan lain sebagainya, hanya 4 barang itu. Sehingga ada yang mengatakan kalau kita pakai uang itu bukan seharga beras, tapi seharga kurma
yang diwajibkan zakat untuk Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain sama dengan harganya beras yang kita keluarkan. Jadi tidak merupakan satu-satunya pendapat, namun pendapat tersebut karena hasil dari Bahsul Masail, kita bisa pakai seharga beras, tidak harus seharga kurma yang menjadi zakatnya Abu Hanifah. Ikut Abu Hanifah dalam hal bolehnya mengeluarkan dalam bentuk uang, namun nominal dari beras yang kita keluarkan untuk zakat. Seperti itu. Jadi tidak harus seharga kurma, itu tidak. Okay. Ikut pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Lebih mudah kurma warang jatuhnya banyak nanti. Seperti itu. Fikih selalu berkembang, ada hasil-hasil Bahsul Masail yang bisa kita ikuti untuk merujuk hukum fikih. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Saat ini ada satu lembaga yang dia memotong gaji setiap bulan. Ya. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Lebih dari 5 juta. Nggih. 5 juta kan Nggih. 12 Ya. Ya. belum sampai nisab. Nah, ya. Bangga. Dan yang kedua, bagaimana dengan tabungan? Nggih. Tabungan yang uang itu diam, Nggih. tabungan kan ada bunga. Nggih. Yang wajib dizakati itu uang yang diam itu. Nggih. Nggih. Seperti tadi saya sampaikan, terima kasih pertanyaannya. Zakat itu hanya wajib setahun sekali, sehingga kalau tidak mencapai satu nisab dalam setahun sekali, ya tidak wajib untuk dizakati. Sehingga kalau dipotong dan sebagainya, tentunya harus ada kesepakatan dengan pihak yang dipotong gajinya. Tidak boleh semaunya sendiri. Otomatis nanti itu jatuhnya bukan zakat, tapi jatuhnya adalah sedekah. Ketika memang tidak mencapai satu nisab, itu tidak wajib, tidak wajib. Dan itu pun bukan dihitung. Oh, saya itu gajinya 1 bulan 20 juta, berarti kalikan 12 bulan 100 lebih lah, 200 lebih. Bukan seperti itu. Namun di akhir tahun itu kira-kira mencapai satu nisab atau tidak. Kalau sudah dibelanja-belanjakan, akhir tahun itu tidak mencapai satu nisab, walaupun gajinya besar sekalipun, yang tidak wajib zakat. Tidak ada wajib zakat per bulan, yang ada adalah per tahun. Mungkin niku jaga nilai, engkau per tahun tidak kelem zakat, kena jabat atau lebih biasa nih. Yang dikatakan zakat profit itu bukan gaji. Nggih. Gaji itu adalah ongkos kerja. Nggih. Sedangkan yang dikatakan profit itu contohnya dokter. Nggih. Ya gajinya nggak kena, tapi praktek dokternya inilah yang kena zakat. Bagaimana? Zakat ini kan berhubungan dengan barang, dengan uang, penghasilan. Nggih. Barang kita punya barang, punya penghasilan. Kalau profesi kan tidak ada hubungannya dengan uang, dengan keahlian tentu. Nanti keahlian berarti hasil dari keahlian kan ngoten to. Nggih. Nanti keahliannya itu menghasilkan uang, ya uangnya dari keahlian itu yang disakati. Hasilnya seberapa tergantung. Kalau memang mencapai satu nisab, ya dikeluarkan zakat. Kalau tidak, ya tidak. Ya hasil daripada profesi itu kan gaji. Otomatis zakat profesi itu terkait dengan gaji yang diterima. Kalau tidak gaji diterima, terus dari mana kan ngoten pertanyaannya? Ini kan hubungannya dengan harta. Hartanya dari mana, hasilnya berapa, itulah yang dizakati. Kalau tidak ada harta yang dihasilkan, ya tidak wajib untuk zakat. Hasilnya tidak mencapai satu nisab, juga tidak wajib zakat. Jadi ujrah fitimah dalam bahasa fikih itu. Jadi menyewakan diri kita untuk menghasilkan suatu, hasilnya inilah yang disebut dengan zakat profesi. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi nggih? Tabungan. Yang wajib dizakati itu adalah ketika uang itu bergerak. Ya. Ketika tidak bergerak, tidak wajib dizakati. Malut tijarah, harta dagangan, berarti ada sesuatu yang diputar. Kalau tidak diputar, tidak wajib dizakati. Jangan kan punya rumah harganya 2 miliar,
Wong ndak diputar kok, ora duwe rumah. Diem kok, mosok disakati. Kan mboten, kecuali emas. Kalau itu berupa emas nggih, otomatis tetap wajib zakat kalau bukan untuk perhiasan. Kita simpanan emas nggih, biar kita ndak tekor nantinya karena emas akan mengalami penurunan harga misalkan. Itu wajib disakati. Kalau berupa uang tidak wajib. Lek perhiasan tidak. Kalau perhiasan dipakai untuk perhiasan tidak, tapi kalau memang perhiasan bukan untuk dipakai itu baru. Nggih, seperti itu. Terima kasih, pertanyaan ditutup dilanjut ada. Setiap hari Ahad. Nggih. 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 Terima kasih. Nggih. Alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Di akhir Ramadan ini terus semangat dalam menjalankan ibadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waj'alna mimman yastamuna al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.